Bruno Fernandes, jika secepat seperti Rashford, saya bisa menang Ballon d'Or. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengagumi kecepatan yang dimiliki Marcus Rashford. Bahkan jika punya kecepatan yang sama, Fernandes yakin bisa memenangkan Ballon d'Or. Bruno Fernandes segera menjadi tumpuan United sejak datang pada Januari 2020 lalu pada musim 2020-2021. Pemain 26 tahun itu hampir selalu dimainkan United untuk memainkan peran penting di lini tengah. Fernandes telah mencetak 18 gol dari 36 laga Premier League. Jika ditambah dengan torehan gol di ajang lain, maka Fernandes telah mencetak 28 gol untuk Setan Merah di semua kompetisi sejauh ini. Bukan hanya rajin mencetak gol, Fernandes juga piawai membuat assist. Sejauh ini, ex-pemain Sporting CP tersebut telah memuat 16 assist untuk United. Bruno Fernandes tentu bukan tipe pemain yang lambat. Fernandes punya kecepatan yang mumpuni, baik lari maupun gerakan. Akan tetapi Fernandes merasa bakal jauh lebih baik lagi jika secepat Rashford. Saya pikir saya bukan pemain paling lambat di dunia, tetapi jika saya memiliki kecepatan seperti Rashford, sejujurnya saya sudah menjadi pemenang Ballon d'Or, ucap Fernandes di Manchester United TV. Dengan kecepatan yang Rashford miliki, ya Tuhan, dia luar biasa, sambung Fernandes. Kecepatan memang menjadi salah satu senjata andalan Marcus Rashford. Pemain 23 tahun itu sangat diandalkan United saat dilakukan serangan balik cepat. Rashford bisa berlari dan melakukan dribble dengan sangat cepat. Sungguh luar biasa cara dia berlari. Ketika saya berbicara tentang kecepatan, ini tentang berlari dengan bola dan tanpa bola pada saat yang sama. Dia punya kecepatan di kakinya. Kualitas yang dia miliki, gerakan yang dia miliki, dan kelincahan yang dia miliki untuk keluar dari situasi sulit sungguh luar biasa, tegas Fernandes. Final Liga Eropa, siapa yang akan jadi kiper Manchester United? Solskjaer? Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait siapa yang akan menjadi starter di bawah mister gawang timnya saat final Liga Eropa nanti. Ia mengakui bahwa hingga saat ini belum membuat keputusan siapa yang akan bermain nanti. Pekan depan Manchester United akan melakoni laga terpenting mereka di musim ini. Setan Merah akan berhadapan dengan Villarreal di partai final Liga Eropa musim 2020-2021. Pada laga ini Solskjaer harus membuat keputusan besar mengenai starting yang khususnya di posisi kiper. Dean Henderson saat ini menjadi kiper utama Manchester United, sementara David De Gea belakangan dimainkan Solskjaer di Liga Eropa. Ketika ditanya siapa yang akan menjadi starter di liga itu, begini jawab Solskjaer. Saya rasa saya akan membuat banyak keputusan sulit di final nanti, bukan Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer mengakui ia masih bimbang untuk menentukan siapa yang bermain nanti, karena ia menilai Henderson dan De Gea sejauh ini tampil sama-sama bagus. Saya rasa seluruh tim sudah berkontribusi dengan baik dan bagus di musim ini. Sementara kami mungkin akan menggunakan skenario yang berbeda di posisi kiper daripada yang biasanya kami gunakan. Musim ini kami bermain hampir 60 laga dan keduanya masing-masing bermain sekitar 30 kali dan keduanya sama-sama bermain dengan baik. Solskjaer menyebutkan bahwa ia akan dihadapkan dengan dilema besar untuk memutuskan siapa yang menjadi kiper di final nanti. Namun, ia meyakini bahwa keputusan kiper itu bukan satu-satunya keputusan yang sulit yang harus ia buat jelang final nanti. Ya, saya akan membuat keputusan yang sulit mengenai itu, namun saya rasa saya akan membuat 2 atau 3 keputusan yang sulit lagi, ujarnya. Manchester United punya 2 laga sebelum partai final Liga Eropa digelar. Mereka akan menghadapi Fulham dan Wolverhampton di pekan ke-37 dan ke-38 EPL musim ini. Solskjaer, trofi Liga Eropa bakal ubah nasib Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menegaskan bahwa timnya akan memberikan segalanya untuk memenangkan trofi Liga Eropa musim ini. Ia menyebut trofi itu akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi perjalanan Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sudah lama tidak memenangkan trofi juara. Terakhir kali, Setan Merah memenangkan trofi juara di tahun 2017 silam. Puasa gelar selama 4 tahun itu berpotensi berakhir di pekan depan karena Manchester United akan bermain di final Liga Eropa. Solskjaer menyebutkan bahwa trofi itu akan memberikan dampak yang besar bagi timnya. Ketika kami memenangkan UCL di tahun 1999, kami menciptakan sejarah pada saat itu, bukan Solskjaer pada MU TV. Jadi ia percaya efek serupa akan terjadi jika timnya memenangkan Liga Eropa nanti.
Ketika kami menang di tahun 1999, itu tidak menjadikan saya pemain yang lebih baik. Namun, sebagai sebuah grup, trofi itu membuat kami percaya bahwa kami bisa memenangkan lebih banyak trofi juara. Terbukti beberapa musim berikutnya, kami berhasil memenangkan gelar liga dengan mudah. Soger tidak mampu berandai-andai terlalu jauh mengenai dampak yang bisa diberikan trofi Liga Eropa. Ia hanya ingin fokus agar timnya bisa mengangkat trofi itu. Memang benar pada saat itu kami tidak bisa mengulangi kesuksesan kami di Liga Champion. Namun trofi itu banyak memberikan dampak bagi tim kami saat itu. Jadi biar waktu yang menjawab dampak seperti apa yang bisa diberikan trofi ini di Liga Eropa pada tim ini. Ia menandaskan. Manchester United disebut tertarik datangkan gelandang Getafe. Manchester United disebutkan bakal membuat langkah mengejutkan pada bursa transfer menuju musim 2021-2022 dengan merekrut gelandang tim Liga Spanyol Getafe, Mauro Arabari. Manchester United memang diisukan bakal terjun ke bursa transfer untuk merekrut pemain yang bisa memperkuat lini tengah. Manajer Ole Gunnar Solskjaer pun tertarik belanja pemain ke Liga Spanyol. Sejatinya buruan utama Manchester United adalah gelandang Atletico Madrid, Marcos Llorente. Tapi Los Blancos mematok harga tinggi untuk sang pemain. Pemain timnas Spanyol itu mempunyai bandrol 80 juta euro sehingga Manchester United pilih beralih ke opsi lain. Oleh karena itu muncullah nama Mauro Arambari. Mauro Arambari, pemain asal Uruguay, sempat dikabarkan bakal merapat ke Atletico Madrid menuju musim 2020-2021. Reputasinya begitu mentereng dan diklaim sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Liga Spanyol saat ini. Hanya saja kini diyakini Mauro Arambari tidak akan hengkang ke tim Liga Spanyol lainnya. Justru malah Manchester United yang siap menikung. Mengutip situs Dario AS, Manchester United siapkan dana 20 juta euro untuk merekrut pemain berusia 25 tahun itu. Sejatinya Getafe mematok Mauro Arambari dengan rilis pelepasan 25 juta euro. Namun kubu setan merah percaya dari Getafe bersedia untuk menurunkan harga mengingat mereka juga butuh uang setelah finansial mereka ikut terdampak pandemi COVID-19.